3, 2, 1. Welcome back to SR Fact Newgan channel. Hi guys, how are you? We get. Gue lagi bener-bener in like happy mood gitu. Tumben banget ya. Gue nggak tahu nih happy mood atau enggak nih, anjir. Nggak tahu. Bingung gimana ya? Happy sih enggak. Karena minggu ini tuh banyak yang bikin gue kesel gitu loh. Maksudnya banyak banget yang bikin hati gue tuh kesel banget. Kelihatan sih. Padahal dari chat doang. Iya kan? Gue sih walaupun sibuk gitu tapi adalah yang bikin gue bahagia setelah kuliah selesai. Nggak usah gue sebut lah. Gue nggak ada, men. Siapa? Ada lalu. Gue siapa? Siapa anjir? Siapa? Gak ada. Nggak ada. Mana ada dong? Nah, guys, gue itu korban di ghosting. Jadi ya di ghosting tuh nggak enak, sumpah. Gue baru ngerasain kali ini. Kayak nggak enak. Pasti kalian pernah ngalamin lah gitu loh. Iya, Kayak kalian kenalan atau enggak gimana, terus ngobrol, terus dia menghilang. Aduh, kalau udah begitu, kayak enak sih. gimana gitu loh. Mau khawatir tapi Gak enak banget, sumpah. ya ini mau kesel tapi Dianya begitu ya. Tapi itu alasan di ghosting tuh bukan karena lo cakep atau enggak gitu. Cuman merekanya emang kayak begitu gitu sifatnya, kayak apa ya? Ya susah dijelasin sih. Soalnya emang cowok yang kayak gitu tuh rata-rata kayak menghilang, nggak ada kabar, terus nanti tiba-tiba muncul lagi, kayak ngapain gitu muncul lagi. Gue pernah sih kayak gitu. Kayak aneh aja sih. Kayak nggak enak sih sebenarnya. Oke. Kalian jangan pernah ngalamin itu dah pokoknya. Ya kalaupun ngalamin, ya udah jadikan itu pelajaran. Betul. Dan Banyak kok. kayak gue itu mau wanti-wanti sama lo pada, pokoknya kalau kalian kenal di sosmed sama cowok, terus kalian nyaman, kalian deket, itu kalian jangan naruh hati, jangan naruh harapan gitu loh ke dia. Siapa tahu dia orangnya punya sifat ngeghosting kayak doi gue ini, apa sih, kayak gitulah dia sifatnya kan. Kalau kayak gitu yang sakit lu juga yang sakit toh, sih nggak sih? Iya, udah LDR di ghosting lagi COVID. Itu rasanya tuh apa ya, Sakit udah kayak itu. gue pengen kembali ke single aja gitu. Tapi di satu sisi gue kayak gue masih ada nih. Kalau gue break sama dia sekarang tuh kayak nggak mungkin gitu, orangnya juga nggak bakal muncul. Iya, makanya Gimana ya? ya bingung sendiri jadinya kan. Gimana ya? Aduh. Jadi masalah si Salsa begitu ribet ya. Ya ribet lah pokoknya. Nyari. Tapi nggak apa-apa, ini pengalaman gue. Iya. Jadi
buat hidup gue pengalaman. tuh ada warna gitu. Gak lempeng-lempeng banget hidup gue. Masih ada Iya. warna ini. Gini, untuk kita tuh butuh memahami tiap sifat orang, terutama ya kalau misalnya kita cewek, ya memahami sifat cowok. Karena nanti pasti kita bakal ketemu pasangan hidup yang benar-benar klop, terus taunya jodohnya dia. Jadi sebelum itu tuh ya pengalaman dulu lah gitu. Kayak mengenal sifat-sifat cowok tuh gimana sih? Gitu. Kita tuh harus begitu. Ya, Atau enggak ya? bisa sih, benar. Cuman, Gimana sih? cowok juga sebenarnya kalau ke cewek tuh mereka ada ini, mereka tuh punya gimana ya gue jelasinnya, ya rata-rata sih kata cowok tuh cewek tuh kayak nyebelin tuh kadang kan ada yang rese atau enggak yang protektif ke cowoknya, nggak boleh ini nggak boleh itu, atau enggak toxic gitu kan ceweknya ke cowoknya. Iya. But itu balik lagi gitu, kalau emang lu nyaman sama tuh cewek atau nggak lu nyaman sama tuh cowok, ya udah gitu. Udah nyaman ya? Selama dianya nggak keterlaluan nggak terlalu sama lu, ya udah lu kan bisa merubah sikapnya perlahan. Iya betul. Berhubungan dengan ini, sebenarnya kita tuh udah ketahuan lah ya kita mau ngomong apa hari ini. Iya pasti kalian udah tahu. Tahu lah. Ya guys, pasti apa namanya? Kayak pernah ketemu sama orang-orang yang sifatnya tuh berbeda-beda pasti. Dan kalau emang yang ada yang sifatnya jelek, terus kita nggak mau temenan tuh ada. Pas banyak sih. Tapi sebenarnya Ada, ya banyak. Ya, tapi sebenarnya sifat itu tuh bisa diubah gitu. Ya sebenarnya tergantung orangnya sih, maksudnya tuh orang misalnya dia udah dijauhin terus, ya dia sadar apa enggak gitu, kayak misalnya ada orang sifatnya tuh nyebelin, kayak annoying lah ke orang lain kan. Terus orang-orang tuh pada ngejauhin dia. Tapi dianya tuh kayak nggak sadar gitu, kayak sikap gue tuh gimana sih gitu loh. Kok bisa dijauhin, tapi ada yang nyadar gitu, kayak, oh sifat gue nyebelinnya, annoyingnya itu ada, cuman ada yang nggak nyadar, jadi dia tuh kayak bingung, kok gue dijauhin, emang sifat gue kenapa, ada yang kayak gitu. Iya. Tapi kadang temennya tuh nggak mau ngasih tahu kayak sifat dia tuh gimana, nggak mau gitu. Gitu kan harusnya ya mereka kayak ngasih tahu pelan-pelan gitu loh. Terus ada juga yang kayak cuek gitu loh. Iya. Ya sifat lo begini terus gimana gitu. Iya. Ya udah gitu loh, kayak don't care, sifatnya tuh don't care gitu loh sama sekitar. Ada orang yang don't care gitu, cuman mungkin sebenarnya tuh dia kayak care gitu sama sekitarnya, cuman emang ya sifatnya di luar begitu, jadi orang-orang pada ngira dia tuh kayak don't care sama sekitar dia gitu. Iya, jadi yang Padahal mah itu care gitu orangnya. iya kalau misalnya orang lain yang lihat kan mereka nggak kenal orang itu gimana kan. Kalau misalnya
orang itu sebenarnya sifat asli dia tuh gimana sih. Kan nggak ngerti kalau misalnya orang luar ngelihat. Kecuali orang itu bisa membaca sifat orang itu. Gampang untuk membaca orang gitu. Iya. Pasti udah langsung tahu gitu loh. Itu enak. Nah, kalau orang nggak bisa baca, ya pasti dijauhin lah. Kayak, ini nyebelin banget sih nih orang gitu loh. Pasti perlahan-lahan tuh orang kayak ngejauhin kayak, ih kenapa sih gitu loh. Nyebelin sikap lu. Kayak, ya harusnya lu ngasih tahu dong kayak sikap temen lu tuh seburuk apa sih? Kayak seburuk apa ke sekitarnya. Jadi orang itu bisa tahu gitu. Kan kalau nggak bilang dia juga apa ya? Ya udah gitu. Dia nyaman sama sikap yang kayak gitu sampai kebawa ke dunia kerja gitu loh. Iya. Atau enggak kalau dia udah berkeluarga takutnya kebawa sikap yang buruknya gitu. Jadi diingetin terus lu kayak kalau dia nggak mau juga ya udah kayak lu tuh apa sih kayak harus apa ya menuntun dia pelan-pelan lah secara nggak sadar gitu. Temen lu misalnya siapa ya gue tuh punya sifat yang nyebelin banget kan ya otomatis orang banyak dong yang nggak suka sama gue gitu loh. Iya. Ya terus harusnya Ya udah kayak lu harus bilang gitu ya misalnya dibilangin tapi masih begini ya berarti dia nggak nyadar ya gitu. lu tinggal pilih antara iya enggak lu tinggal pilih antara lu di apa sih diem atau enggak lu menuntun secara pelan-pelan gitu loh. Kayak lu tuh harus menunjukkan sikap yang benernya tuh di apa menunjukkan sikap yang benernya tuh gimana di depan tuh orang. Jadi orangnya kayak sifat yang benar tuh begini gitu. Tapi kadang tuh ya orang tuh ada yang susah untuk berubah sifatnya gitu loh. Iya, ada yang susah. Sebenarnya dia tahu gitu apa sih Enggak. dia. Terus kayak susah banget ya merubahnya gitu. Tapi nah orang lain tuh ngira kayak kok dia nggak berubah-berubah sih sifatnya. Kayak dikira tuh dia tuh nggak mau berubah gitu. Nah, padahal Ya, tuh iya dia benar. udah mau berubah gitu kan. Dianya tuh udah mau berubah. Cuman nungguin niat untuk berubahnya itu kapan gitu. Kan belum tentu orang punya niat untuk berubah tuh secepat itu. Bisa aja dia berubahnya tuh lama banget, bisa aja begitu. Ya, bisa atau enggak bisa berubahnya tuh pelan-pelan, nggak secepat itu gitu loh. Emang nggak bisa Iya, dipaksain untuk cepet sekaligus gitu. sekaligus berubah gitu. Karena nanti bisa Kalau berasa ya kalau sekaligus kalau sekaligus gimana? kalau lu sekaligus berubah ini kayak lu ada rasa gak nyaman di diri lo gitu kayak Ya kayak kok gue kayak aneh banget sih hari ini kayak this is not kayak nggak biasanya like this is not me kayak ini bukan diriku. di sini not me gitu. Pernah nggak sih merasakan kayak gitu kayak lu di suatu kondisi lu harus berubah sifat lu kayak misalnya awalnya lu tuh misalnya pemalu di sekelompok orang gitu dan lu harus memimpin kelompok itu atau enggak pidato di depan mereka terus lu berubah untuk menjadi berani sama bergaul sama orang-orang itu
padahal lunya tuh sebenarnya tuh nggak berani untuk melakukan itu tuh rasanya aneh loh. Pernah nggak sih gitu? Ya Kayak aneh banget. kayak like this is not, ini bukan Masih diriku juga ya, sebenarnya, maksudnya tapi kayak emergency ya jadi berubah gitu, dan orang-orang pasti nggak nyangka. Kayak wow banget. cuman yang apa ya, yang suka ngingetin gue tuh bokap gue, apa sih, pokoknya orang tua gue. Misalnya kan gue itu kadang apa ya, terlalu yang sama orang tuh nggak enakan, lu ngerti lah, kayak ada orang yang punya sifat nggak enakan, itu nggak enak, sumpah gue jujur nggak enak banget. Iya, kayak susah banget untuk bilang enggak gitu kan. Gini loh, ya kalau misalnya lu menolak permintaannya, itu pasti di hati lu terbesit kayak, kok gue nolak gak enak banget deh gitu. Ya mau gak mau lo harus terima dong, kayak orang minta tolong ini itu lo harus mau gitu. Iya, tapi di kondisi tertentu ya kita tuh harus berani untuk menolak gitu loh. Walaupun misalnya dia tuh emergency banget, tapi ada yang kita lebih butuhin lagi gitu. Tapi kadang pas kalau emang orangnya nggak enakan gitu, mereka tuh susah untuk mikir nih, Iya, jadinya pasti pikiran mereka tuh kayak sempit gitu. Dalam artian gini, apa ya, kan ada nih, gue ini punya sifat gak enakan kan ke orang. Jadi kalau orang minta bantuan apapun ke gue, pasti gue bantu, cuman tergantung sikon gue. Misalnya gue lagi bad mood, gue nggak bakal mau bantu orang itu. Ya bantu sih, cuman kayak ogah-ogahan gitu loh. kayak setengah-setengah gitu jadinya. Iya, kayak setengah-setengah gitu loh. Ya, emang sebenarnya gini, gue juga ada, gue tuh orangnya emang kadang nggak enakan, tapi gue lebih apa ya, kadang jadinya pakai thinking bukan feeling gitu. Jadi gue tuh tengah-tengah gitu sebenarnya. Dan kadang gue, nih misalnya gini, kayak gini aja deh. Nih teman deket lu lagi benar-benar butuh lu. Kayak kita tuh harus ketemu dia. Kayak gue sebenarnya nih cerita ya, ini gue tuh harus ketemu dia. Iya. Sedangkan gue tuh ya baru benar-benar selesai kelas nih, misalnya selesai kelas jam 5. Tuh gue capek kan. Tapi kayak gue tuh rasanya kayak nggak enak gitu loh. Kayak gue tuh harus ada, hati gue tuh berkata kayak ya gue harus nemenin dia gitu, kayak nggak enak banget kalau misalnya nggak nemenin gitu, karena di hati gue ya gimana ya, dia udah ngajak tapi kalau misalnya nolak kan gak enak banget kalau misalnya oh gue maaf gue kecapean, walaupun gue capek Lagi terus akhirnya orang yang ngajak lu pergi gitu lah. iya, walaupun gue capek akhirnya ya gue ikut apa Ya udah. kayak nemenin dia akhirnya gitu loh. Kayak gitulah contohnya, kayak apa sih, perasaan gak enakan itu gitu loh. Terus Tapi banyak sih kayak contoh kayak gitu tuh banyak banget. Bahkan di luar sana tuh lebih banyak orang yang emang beneran apa ya, bener-bener tuh nggak bisa nolak orang. Maksudnya dia nggak bisa nolak apapun permintaan orang itu. Kan kalau gue
masih ada penolakan kan, Masih ada. gitu. Nggak semuanya gue turutin, nggak ada. Iya, cuman di luar sana ada orang yang bener-bener nurut banget apa yang orang itu bilang gitu. Maksudnya misalnya dia disuruh ini, ya udah dia lakuin. Misalnya orang ini butuh duit terus dia minjem ke temennya, terus temennya apa sih dianya tuh yang kayak please dong gue minjem. Tapi Iya. itu kayak gue butuh duit dong buat apa biaya kuliah gue gitu loh, atau enggak buat apa gitu loh. Nah, lu mau nggak mau harus kayak, tapi mikir juga, gue misalnya gue butuh duit dan dia juga butuh duit, yang lu harus apa sih mengorbankan satu gitu antara lu atau enggak temen lu. Misalnya uang lu emang udah pas-pasan tapi lu harus merelakan antara lu sama temen lu. Iya. Jadi uang lu harus kemana? Ke diri lo atau ke temen lu? Kalau masalah uang sih lebih berat sih. Itu Gitu loh. bener, berat banget. Kalau menurut kan pasti opini orang beda-beda lah gitu kan. Kalau misalnya orang yang nggak enakan kayak buat kejadian lu itu dan pas kondisi itu ini pasti kayak gue gue niatnya mau bantu kok gitu, niatnya tuh gue mau bantu gitu, pasti nggak mikir yang lain, kayak langsung kayak ini sumpah ya, ini kejadian kemarin sih. Rania juga tahu kok kejadiannya gimana. Iya makanya terus ya uangnya mepet, uangnya itu mepet Ya gitu. ujung-ujungnya emang kan gue emang lagi mepet, berarti Kan uang gue emang banget kan? pas kan, maksudnya ya segitu. Cuman teman gue tuh butuh duit buat berarti buat bayaran kuliahnya, buat tambahan, soalnya uangnya kurang. Ya gue mikir dong, kasihan, tapi gue juga mikir uang gue pas-pasan gitu kan. Ya udah gue tuh kayak labil gitu kan, kasih nggak gitu lah. Ya ujung-ujungnya gue kasih dong karena emang gimana, niatnya ngebantu udah dia bilangnya keras gitu. iya, gue kan ya udah niat gue ngebantu dia gitu loh. Ya walaupun duit gue emang pas-pasan dan ujung-ujungnya gue bakal kena marah gitu sama nyokap gue gara-gara gue minjemin uang ke teman gue. Ya, tapi niat gue tuh pengen nolongin gitu, cuman di balik itu pasti ada keadaan nggak mendukung. Ya di balik itu ada konsekuensi gitu. Dan gue waktu itu gimana ya, kayak itu menurut gue berat sih gitu kan kalau misalnya masalah uang gitu. Kadang kita mau menolong orang tapi pasti ada hal yang bikin berat gitu loh. Tapi gimana ya, ya kalau ngebantu kan harus ikhlas aja gitu. Kayak misalnya lu lagi capek terus ada orang yang minta untuk ngebantu, untuk terus tiba-tiba bantu, ya harus bantu. tapi badan gue tuh kayak gue udah capek gitu, nggak mau ngapa-ngapain, tiba-tiba ada orang minta bantuan. Iya. Ya mau nggak mau lu harus kayak gerak lagi, minimal tuh lu gerak gitu loh. Iya, kayak ada pasti mengorbankan sesuatu gitu untuk membantu orang tuh pasti ya begitu gitu. Apalagi kayak yang kita tuh nggak ada orang yang nggak bisa menolak, susah untuk menolak gitu. Tapi ya kadang banget. Iya, tapi kadang ya kita bakal ada yang suatu kondisi yang bakal nolak gitu loh. Tapi kalau misalnya masalah pengen bantu orang, susah banget.
Kecuali egois Dan kita, nyokap gue bilang, lu ya itu kalau egois udah deh kayak. Dan nyokap gue bilang kalau misalkan gue emang udah kerja, ya kalau ada orang yang minta pasti ada yang minjem uang ke gue, jangan dipinjemin katanya. Kecuali emang lu udah udah tahu orang itu gimana gitu loh. Jadi ya boleh-boleh aja. Cuman kalau yang nggak, yang lu terlalu dekat gitu terus tiba-tiba dia minjem uang, jangan lah gitu. Takutnya nggak dikembaliin gitu takutnya. Ya banyak sih kasus kayak gitu, banyak banget. kasus begitu. Ada juga teman dekat Banyak itu banget. juga begitu. Saudara deh. Saudara juga begitu. Saudara ini ada kejadian nih. Di keluarga gue, keluarga jauh sih. Enggak sih, ya keluarga gue lah itu intinya. One of saudara gue itu dia hidupnya pas-pasan. Sorry to say, emang begitu sih. Maaf aja. Itu emang hidupnya gimana ya? Kayak nggak bekerja, apa ya, susah untuk bekerja keras. Tapi sekarang udah bekerja keras. Nah dia tuh minjem uang ke orang tua gue gitu kan. Ke kakek gue gitu kan. Terus kakek gue tuh ya kan dia sama kayak kita gitu loh. Benar-benar nggak enakan gitu. Ya kita percaya sama saudara sendiri dong, masa enggak gitu kan. Terus kasih tuh. Dikasih udah. Terus taunya kayak nggak dikembaliin, weh. Nggak dikembaliin kan bilangnya minjem. Nggak dikembaliin sama sekali. Itu sama saudaranya. Gara-gara kan dia nggak kalau misalnya lu pinjam ke orang tua lu harus dikembaliin, soalnya itu orang tua lu gitu loh. Kalau minjem ke siapa ya? Ya tapi janganlah. Tapi kalau lu minjem ke siapapun kecuali orang tua lu, ya itu ya udah gitu loh. Cuman kalau orang tua lu harus dikembaliin, itu wajib banget. Soalnya kan mereka memberi uang ke lu pinjaman. Ya kali nggak dikembaliin gitu kan. Kayak sadis gak sih? Jadinya kayak wow. Gue kayak ini jadinya beban dong, beban orang tua gitu kan. iya, ya bisa dibilang begitu. Ya kayak gila gitu. Kayak buktinya itu ya, kejadiannya. Gue sebenarnya tuh paling nggak mau kalau minjem uang ke orang tua, nggak mau. Kayak takut.